Shalom. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Karena dialah Bapa yang kekal. Haleluya. Dialah Bapa yang berkuasa, lihat ada Haleluya. di bumi dan di surga. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Namamu besar Tuhan, namamu termulia Bapa. Oh, haleluya.
Oh, haleluya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Karena kebaikan-Mu, Ya. karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, Ya. umat-umat-Mu, jemaat Berea di tempat ini, Yes. baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, Yes, yang mengikuti Tuhan. secara live streaming. Tuhan, kami percaya ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Engkau. Amin. Tuhan. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, Haleluya. karena nama-Mu adalah nama yang berkuasa Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa baik yang ada di surga maupun yang di bumi Tuhan. Ya. Kuasa itu sudah ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu sebagai umat-umat-Mu, kami patut menyembah Engkau, Ya. patut memuji Engkau Tuhan. Ya. Karena Engkau Allah yang layak kami agungkan dan kami Amin. tinggikan pada pagi hari Terima ini. kasih, Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Ya. baik sebagai worship leader, Yes, sebagai Tuhan. singer, pemain musik, LCD, sambutan kolektan. Tuhan berkati ibadah kami, ibadah anak-anak juga diberkati oleh Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan pagi hari ini. Engkau berotoritas Tuhan boleh hadir Amin. di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Ya. Biar nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Kami Haleluya. bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya akan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Makasih, Terlebih hamba-Mu Yesus. yang menyampaikan kebenaran firman Ora Tuhan. baik, Syekh. Kiranya urapi hamba-Mu Tuhan. Ora baik, Syekh. Biarlah Engkau berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Ya, Tuhan. Sehingga kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini menerima berkat Ora daripada baik, Engkau Syekh. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh kami bersyukur kepada Haleluya, Engkau Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, Makasih, ibadah kami Yesus. dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam Dalam tangan-Mu. nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kau Haleluya. hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan, kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu pagi Amin. hari ini. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Dalam Bapa, nama Anak dan Roh Yesus. Kudus. Kami percaya ibadah kami boleh jadi karena kehendak-Mu saja Tuhan. Amin. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus, Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Boleh tos kiri kanan, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada Kita kuasa dalam kita nama percaya Yesus. dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang tercurahkan untuk kita. Amin. Amin. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa
Namamu lah kekuatan kami, Bapa. Amin. Di dalam namamu ada kuasa, Tuhan. Amin. Kuasa yang melepaskan, Yes. kuasa yang menyembuhkan, Tuhan. Amin. Kuasa yang melepaskan kami dari segala belenggu, Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena namamu berkuasa, Bapa. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Skira ya raya raya raya, skira ya raya raya raya, skira ya raya raya, skira ya raya. Kia, skira ya raya raya, skira ya raya, Haleluya. skira ya raya. Oh, Haleluya. haleluya. Sikia namanya, namanya, sikia namanya. Eda namanya, sikia namanya. Skira ya raya, skira ya raya. Haleluya. Skira ya raya. Yes Tuhan, yes Tuhan. Yesus, ketika kami panggil namamu Yesus Tuhan, Yes. Amin. kegelapan pun tidak mampu Tuhan untuk menghalangi kami, Bapa. Amin. Yes. Haleluya, Haleluya. terima kasih. Haleluya. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every soul, shine through the shadows.
speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Namaya Shikirana Haleluya. Kiara namaya Shikirana Maya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya nama Yesus. Nama yang dahsyat, Yes. nama yang berkuasa, Yes. nama di atas segala nama, Yes. nama yang sudah menyelamatkan kami, Ya. nama yang sudah membebaskan kami, Amin. nama yang memberikan kemerdekaan buat kami, nama yang memberi jaminan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan keluar dari hati kami Tuhan, karena Engkau layak terima pengagungan, pujian, penyembahan kami. Saatnya kami ingin mendengarkan suara-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap. Kami rindu Tuhan, biar pagi hari ini semua kami dilawat lewat firman-Mu. Firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami. Bahkan firman-Mu yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saudara, tema kita hari ini adalah mengaktifasi kuasa nama Yesus. Sekali lagi kita harus bersyukur kita punya satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus Tuhan. Amin. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Saudara, kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama apa? Nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, sungguh Rasul Paulus ingin berkata kepada kita bahwa kita bersyukur karena kita punya nama Yesus, nama yang dahsyat. Dikatakan nama di atas segala nama. Dan dikatakan di sini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus. Dan bahkan dalam ayat 10, supaya dalam nama siapa? Nama Yesus. Dikatakan bertekuk lutut segala yang ada di langit. Saya nggak tahu yang di langit itu apa saja. Tapi di langit di sini itu artinya bicara di surga. Dikatakan kata surga itu bisa diterjemahkan, bisa di langit. Saudara, dan kalau kita melihat di sini di langit, dan dikatakan dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan dikatakan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kalau kita melihat dalam keempat Injil dalam Perjanjian Baru, nama Yesus itu disebut 500 kali. Khususnya dari keempat Injil. Injil Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes. Saudara, tetapi kalau kita melihat dari seluruh Perjanjian Baru, nama Yesus disebutkan sekitar 909 kali. Dan itu menunjukkan bahwa memang Alkitab, fokus dari Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus itu menjadi fokus. Dan kalau kita melihat ayat ini, melihat hal ini, itu artinya memang nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nama yang harus diagungkan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yang Allah Bapa berikan kepada anaknya yang tunggal. Mari coba kita buka. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, nama Yesus bukan nama yang diberikan ibunya Maria. Bukan diberikan oleh Yusuf bapaknya. Biasanya kalau kita punya anak kan, kalau enggak mamahnya atau papahnya yang beri nama. Betul? Betul ya? Atau mungkin mbahnya. Atau kakek neneknya. Tapi kalau kita melihat ayat ini, nama Yesus adalah nama yang berkuasa yang Allah Bapa berikan kepada anaknya yang tunggal yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu artinya nama Yesus bukan nama sembarangan. Nama Yesus adalah nama yang dipersiapkan oleh Allah Bapa untuk diberikan kepada kita manusia yang berdosa, kepada dunia ini, supaya dalam nama Yesus manusia diselamatkan. Amin. Saudara, bahkan dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, tolong dibacakan Kisah 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Saudara, di sana dijelaskan tegas Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu artinya saudaraku, ini kita katakan dengan tegas bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang setuju katakan amin. Hanya lewat nama Yesus di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang mampu menyelamatkan kita. Hanya lewat nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita patut bersyukur memiliki nama Yesus yang Allah Bapa berikan kepada kita di dalam Kristus. Ketika kita percaya, kita berarti memiliki Yesus dalam hidup kita. Saudara, kita tahu dan yakin bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kalau kita tahu nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang diberikan kepada kita, ada tanggung jawab dan bagian kita, yaitu untuk apa? Untuk tidak hanya menerima nama Yesus begitu saja, tapi kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang dahsyat,
nama yang ajaib, nama di atas segala nama yang sanggup menyelamatkan, bukan hanya kita tapi juga siapapun yang percaya kepadanya. Itu artinya saudaraku, kita punya tugas tanggung jawab. Bagian kita yaitu apa? Mengaktifasi kuasa nama Yesus yang ada dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini, mengapa kita harus mengaktifasi kuasa nama Yesus dan bagaimana mengaktifasi kuasa nama Yesus dalam hidup kita? Yang pertama saudaraku, mengapa kita harus mengaktifasi kuasa nama Yesus? Kita tahu tadi sudah latar belakang bahwa nama Yesus adalah nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Nama yang bisa menyelamatkan, tidak ada lagi nama yang lain selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang sanggup memerdekakan bahkan menyembuhkan kita. Hanya di dalam nama Yesus. Yang pertama saudaraku, mengapa kita perlu mengaktifasi? Yang pertama karena nama Yesus sudah diberikan Allah kepada kita. Saudara percaya bahwa nama Yesus diberikan kepada kita? Amin. Amin. Tadi Matius 1 ayat 21. Bahkan kalau kita membaca Yohanes 1 ayat yang ke-12, mari kita buka ayat ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya siapa? Saudara, ketika kita percaya dalam nama Yesus diberikan kepada kita dan nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Alkitab katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa. Saudara percaya bahwa kuasa itu tidak diberikan, Tuhan tidak eksklusif hanya memberikan kepada orang-orang tertentu, tapi kepada setiap orang. Katakan setiap orang. Setiap orang yang percaya dalam nama Yesus diberinya kuasa. Ada pujian mengatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menghancurkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Betul? Saudara, kalau Tuhan sudah berikan, Allah Bapa sudah berikan nama Yesus buat setiap kita, nama yang berkuasa. Itu artinya saudaraku, bagi kita yang percaya, kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk kita memakainya, mengaktifasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Markus 16, firman Tuhan berkata begini, Markus 16. Ayat 16 sampai 17. Markus 16 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama siapa ini? Nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu artinya saudaraku, setiap kita orang percaya diperlengkapi, amin, oleh kuasa nama Yesus. Kita semua diberikan kuasa yang sama. Sekali lagi katakan kuasa yang sama. Jadi tidak eksklusif hanya diberikan kepada hamba Tuhan pendeta. Tapi setiap orang percaya, yang percaya di dalam nama Yesus, tidak dihukum. Tapi bukan hanya tidak dihukum, dipindahkan dari maut kepada hidup. Tapi dikatakan kita diberikan kuasa. Kuasa yang sanggup mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada dasarnya saudaraku, tidak terlalu banyak tugas yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat ayat tadi, selain memberitakan Injil Kerajaan Surga, lalu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Saudara, namun semua tugas ini sesungguhnya berkaitan erat dengan yang namanya kuasa.
Kita tidak mungkin memberitakan Injil tanpa kuasa Tuhan, betul? Kisah 1 ayat 12 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi, betul? Ketika kita diberikan kuasa, kita dimampukan untuk bisa memberitakan ini menjadi saksi. Tapi sekali lagi kita pun tidak bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Berdoa untuk orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Kalau kita tidak yakin bahwa kita sudah menerima kuasa yang sama, yaitu kuasa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin mempraktekkan dan mengaktifasi kuasa di dalam nama Yesus itu. Itu artinya setiap kita, saudara harus yakin bahwa setiap kita diberikan kuasa yang sama. Kita diberikan kuasa nama Yesus untuk satu tujuan, untuk suatu maksud, tidak hanya terima. Firman Tuhan mengatakan dalam bagian yang lain bahwa kita sudah terima dengan cuma-cuma. Hanya syaratnya percaya, betul? Membuka hati dan percaya, dan semuanya diberikan kepada kita. Kalau kita sudah diberikan secara cuma-cuma, Tuhan mau juga kita juga mempraktekkan, membagikannya, mengimpartasikannya dengan cuma-cuma. Dan ini bukan hanya kerinduan, tapi ini perintah, katakan perintah. Perintah Tuhan adalah apa? Kita harus mengusir setan. Bukan sebaliknya kita takut sama setan. Halo? Betul? Kita harus mengusir setan. Kita harus menyembuhkan orang-orang sakit. Itu bukan hanya kerinduan Tuhan, tapi ini perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Kita semua adalah murid-murid Tuhan. Dan Tuhan mau kita bukan hanya yakin. Kenapa kita harus mengaktifkan kuasa Tuhan? Karena kita tahu bahwa kita sudah diberi kuasa nama Yesus oleh Allah Bapa kepada kita. Kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang sanggup memulihkan, kuasa yang sanggup memerdekakan kita. Dan kita harus mengoperasikan, mengaktifasi kuasa nama Yesus itu dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, karena saya percaya dalam segala hal nama Yesus itu sanggup menolong kita, memulihkan. Apapun persoalan kita, saya percaya Yesus itulah sumber jawaban buat kita. Sumber pertolongan buat kita. Tidak ada kuasa dunia ini yang sanggup mengalahkan kuasa nama Yesus. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita perlu mengaktifasi kuasa nama Yesus? Hanya dengan nama Yesus kita dapat mendemonstrasikan kuasanya di dalam hidup kita. Kisah 3 ayat yang ke-6, mari kita buka ayat ini. Kisah pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, kenapa kita perlu mengaktifkan nama Yesus, kuasa nama Yesus? Karena kita tahu hanya dengan nama Yesus kita dapat mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup kita. Saudara gak bisa pakai nama yang lain. Sehebat nama-nama di dunia ini tidak mungkin bisa mendemonstrasikan kuasanya. Saudara mau menyebut nama siapa yang hebat, yang kaya, yang hebat, yang punya ilmu sekarang. Saya yakin nama di dunia ini tidak sanggup menyatakan kuasanya. Hanya nama Yesus yang sanggup. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ketika Petrus dia ingin masuk ke bait Allah. Dia mau melayani seperti biasa. Tiba-tiba di pintu gerbang bait Allah. Dia bertemu dengan orang yang lumpuh. Orang miskin, sudah miskin lumpuh. Mengenaskan, betul? Sudah miskin, lumpuh. Dan lumpuhnya bukan sebentar, berapa tahun? 40 tahun, betul? Betul enggak? Empat 40 tahun ya. Ayat berapa? Ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Dia harus
diasung tiap-tiap hari diatakan, ya di bagian yang lain mengatakan 40 tahun. Dia mengalami satu pergumulan yang hebat, sepertinya tidak ada harapan. Saudara dikasih Tuhan, dan kalau kita melihat di sini, ketika Petrus melihat seorang yang mengalami sakit, lumpuh, dia tahu persis, menyadari bahwa orang itu membutuhkan kuasa nama Yesus. Petrus berkata, emas, perak tidak ada padaku, tetapi ini ada yang padaku, yaitu apa? Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa Petrus seorang murid yang memahami dan menyadari betul bahwa sungguh bahwa dalam dirinya ada kuasa nama Yesus. Dan tanggung jawab Petrus adalah melepaskan dan mengaktifasi kuasa nama Yesus yang ada dalam dirinya. Kalau kita baca, tolong salah satu rekan baca ayat yang ke-16. Ada yang bawa mic? Ayat yang ke-16, tolong bacakan. Kisah 3 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Saudara lihat ini, ketika Petrus mengalami itu dan dia mulai khotbah di Serambi Salomo, di depan banyak orang yang melihat kejadian peristiwa kesembuhan orang yang miskin dan lumpuh itu. Petrus berkata dengan tegas, dan karena kepercayaan dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Bukan karena kehebatan Petrus, bukan karena kemampuan Petrus, tapi dikatakan karena nama Yesus, karena kepercayaan di dalam Yesus, itulah dikatakan nama itulah yang menguatkan orang yang kamu lihat itu. Yang 40 tahun dalam kelumpuhan, yang sepertinya tidak ada harapan, tapi di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan itu yang Petrus katakan, yang kamu kenal ini, dan kepercayaan itu juga yang memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saya percaya kalau kita menyadari bahwa kita sudah diberi kuasa, yaitu nama Yesus. Kita tidak hanya berkata terima kasih Tuhan, tapi kita harus mengaktifkan kuasa nama Yesus. Mengaktifasi, mengoperasikan, melepaskan kuasa nama Yesus melalui hidup kita, baik dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Juga ketika ada orang lain mengalami pergumulan, kita harus mengaktifkan kuasa nama Yesus. Supaya orang lain mengalami kuasa yang sama. Supaya mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita hari ini. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dengan memberikan kuasa di dalam diri Petrus. Dan dalam diri kita semua. Amin. Tanggung jawab dan bagian kita adalah mengaktifasi kuasa nama Yesus untuk memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita enggak hanya berkata tadi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Lalu refnya gimana? Engkau yang termulia di bumi, di surga, selamanya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Kita enggak hanya menyanyi berkata begitu, tapi kita betul-betul mau mempraktekkan bahwa benar di dalam nama Yesus ada kuasa. Kita harus mengaktifasi. Saudara, sesuatu yang diberikan, saya kasih contoh sederhana. Saya diberikan talenta main musik. Saya bersyukur karena walaupun gak mahir tapi hampir semua alat musik saya bisa. Tapi ketika saya tidak pakai, contohnya saya main drum, lama gak main drum.
lalu tiba-tiba main drum. Apa hasilnya? Kelihatannya apa yang dulu bisa hilang, saudara, betul nggak? Sama aja saudara main apa yang dulu sekolah, belajar apa gitu kan. Kalau saudara nggak praktekkan, saudara nggak aktifkan apa yang saudara pelajari, saudara terima dan miliki, saya kira lama-lama hilang. Kadang-kadang bisa lupa, betul? Apalagi kalau bicara bahasa. Bahasa kalau nggak dipakai, bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain, bahasa Ibrani ya Pak ya. Kalau nggak dipelajari, digunakan, bisa lupa, betul? Rumusnya juga udah lupa. Kenapa? Karena penting sekali mengaktifkan, mengaktifasi. Kita tahu, kita nggak hanya tahu percaya bahwa di dalam diri kita ada nama Yesus. Tapi kita harus yakin bahwa nama Yesus itu bukan sekedar diberikan kepada kita. Tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana bahwa nama Yesus yang diberikan kepada kita harus diaktifasikan. Harus digunakan, harus dipraktekkan dalam segala hal, dalam setiap pergumulan kita. Bahkan apapun yang kita hadapi di sekitar kita. Kita harus aktifkan bahwa nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Nama yang berkuasa. Sehingga kalau saudara melihat ada orang yang sakit, saya yakin orang yang memahami betul maksud Tuhan, kita tidak tinggal diam. Saudara nggak perlu saudara pusing dengan mau sembuh atau tidak, tapi yang penting nama Yesus harus dikumandangkan. Nama Yesus harus disebut. I speak Jesus. Amin. Kita harus memperkatakan Yesus dimanapun kita berada. Karena kita tahu dimanapun ketika Yesus diperkatakan, ketika nama Yesus diucapkan, ada sesuatu yang terjadi. Ada mujizat terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Amin. Saudara, kunci keberhasilan dari kuasa nama Yesus dan pengemis lumpuh itu terjadi, itu karena percaya. Katakan percaya. Ketika kita percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Mujizat terjadi karena mereka percaya. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara, saya katakan begini. Ketika Petrus ngomong sama orang lumpuh itu, Petrus gak berkata, mudah-mudahan kau sembuh. Atau ragu-ragu bisa sembuh atau tidak. Tapi Petrus berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Itu artinya ada satu keyakinan bahwa Petrus tahu bahwa nama Yesus itu adalah nama yang sanggup menyembuhkan. Dan itu terjadi, saudaraku. Itu yang kita harus praktekkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu pergumulan apa, tantangan apa yang hari ini kita hadapi. Tapi sekali lagi, berharap kepada manusia sia-sia. Betul? Minta maaf, saya tidak anti dengan yang namanya ke dokter. Tapi saudara ke dokter, berharap ke dokter, dokter juga manusia. Sia-sia, betul? Betul? Enggak yakin ya? Betul enggak? Saya sharing dengan Pak Cahyo. Kadang-kadang sebenarnya yang membuat kita khawatir hanya angka. Kalau kita ke dokter, dokter kasih angka. Kita periksa lab. Tiba-tiba, seperti Bu Ing, ya Bu Ing. Kemarin kesaksian Cynthia. Tiba-tiba diukur, lalu apa? Contohnya kolesterol naik. Bisa tahu naik dari mana? Angka, betul? Gulanya naik, saya tanya sama Pak Cahyo, sekarang gulanya berapa? Kalau disuntik berapa Pak Cahyo? Katanya kemarin 300, kalau nggak disuntik 700 katanya. Angka, betul kan? Dan biasanya angka itu bukan kita mau lama sembuh, malah khawatir, betul? Betul nggak? Memang dunia ini menebarkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi saya mengatakan hari ini, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, jangan kena khawatir. Kita punya nama Yesus. Nama yang sanggup menyembuhkan. Angka boleh muncul berapa, tapi percaya, yakin bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Yesus adalah nama yang dahsyat. Dan hidup kita dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan.
Saya tidak percaya saudaraku bahwa orang mati itu karena sakit. Tapi orang mati itu karena kehendak Tuhan, betul. Sudah waktunya. Kalau sudah waktunya ya sudah. Caranya mau lewat sakit, mau lewat apa. Tapi sekali lagi, kalau yang namanya orang dipanggil Tuhan, itu memang sudah waktunya. Hari ini kita berduka cita. Karena ada keluarga di sini yang tadi malam dipanggil Tuhan. Mau sakitnya karena apa, tapi saya katakan itu semua karena memang sudah waktunya Tuhan. Itu artinya buat kita percaya. Kalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan punya rancangan yang besar buat hidup kita. Dan nama Yesus adalah nama yang dahsyat. Nama yang luar biasa. Amin. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Mari kita praktekkan. Kalau saudara akhirnya lemah, iman saudara lemah, tidak diaktifkan, sudah kalah dan kalah. Saya mengatakan, pikiran kita berkata, aduh saya begini. Terjadilah apa yang kita pikirkan dan imani. Tapi kalau kita mau lawan dengan iman, kita praktekkan bahwa di dalam diri kita ada nama Yesus, ada darah Yesus. Saya percaya nama Yesus lah yang sanggup memberikan kekuatan buat kita. Mari kita mau bangkitkan iman kita. Mari kita mau praktekkan bahwa nama Yesus adalah nama yang tidak pernah berubah. Tadi malam saya sharing dengan anak-anak muda. Yesus itu tetap sama. Tiba-tiba saya diingatkan ayat itu. Saya sharing sama anak-anak muda. Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu artinya kuasanya tetap sama, betul? Kebaikannya tetap sama. Kebaikan Tuhan gak terpengaruh mau kita lulus atau tidak lulus, diterima atau tidak diterima. Allah tetap baik. Betul? Kita sehat ataupun sembuh, ataupun sakit, atau mungkin ada kelemahan tubuh, Allah tetap baik. Artinya saudaraku, kalau dia juga tidak pernah berubah, kuasanya juga tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang tetap sama, kuasanya tetap sama. Dan saya mau katakan hari ini, oke, Tuhan izinkan boleh kelemahan tubuh, tapi percayalah, kita percaya ada iman, dan saya yakin di tengah-tengah kekuatan, kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Semakin kita diizinkan dalam kelemahan, kalau kita mau mengandalkan nama Yesus, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Dan saya mau katakan hari ini, mari kita imani, bahwa kita bersyukur, kita punya Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah kepada murid-muridnya dengan berkata, berdoalah bagi orang sakit. Tapi bahkan dalam bagian lain Tuhan Yesus katakan, sembuhkanlah orang-orang sakit. Saudara, hebat ya. Tuhan gak kasih sama dokter loh. Tapi kepada orang percaya, Yesus ngomong perintah, sembuhkanlah orang-orang sakit. Itu artinya, sebenarnya gak pusing-pusing kok. Kalau kita mengalami kelemahan tubuh, sebelum ke dokter, datang dulu sama Tuhan. Pegang nama Yesus dan yakin di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ada pemulihan. Artinya saudaraku, mari kita mau andalkan nama Yesus, nama yang dahsyat. Ada pujian mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, melawan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Saudara, saya percaya di dalam nama Yesus, ada kemenangan buat setiap kita. Kemenangan dari setiap pergumulan kita. Itu sebabnya mari umat Tuhan, inilah saatnya di mana Tuhan mau kita lebih lagi menyadari bahwa kepada kita, kepada setiap kita telah diberikan kuasa ilahi, yaitu di dalam nama Yesus. Dan kuasa nama Yesus itu harus diaktifasi, harus dioperasikan lewat sarana otoritas yang kita miliki sebagai murid-murid Kristus. Maka dengan itu tanda-tanda dan mujizat Tuhan akan semakin terlihat nyata dalam setiap kehidupan kita. Dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Siapapun kita, setiap orang percaya, sehingga oleh nama Yesus semakin dikenal, nama Yesus semakin ditinggikan, nama Yesus semakin dimuliakan di dalam hidup kita dan bahkan melalui hidup kita. Ketika kita mau mengaktifasi kuasa nama Yesus. Saudara, ada cerita, ternyata nggak sembarangan
nama Yesus. Kalau kita nggak percaya menerima Yesus, mau pakai nama Yesus, saya mau tanya, iblis kena nggak dengan nama Yesus? Saudara baca Kisah 19 kalau nggak salah, Kisah 19. Kisah 19. Kisah 19. Ayat yang ayat yang ke-15, 16, tolong bacakan. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, ini kejadian ketika dalam ayat ini ada orang yang kerasukan roh jahat, lalu menyumpahi demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lalu ayat yang ke-15 mengatakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Saudara, ada orang yang tidak percaya Yesus, di luar Yesus lalu dia sebut nama Yesus. Dan ternyata roh jahat juga tahu nama Yesus, betul? Betul? Itu artinya saudaraku, gak hanya sekedar namanya, tapi yang penting Yesus harus ada dalam hidup kita. Harus bertahta dalam hidup kita, betul? Ketika Yesus bertahta dalam hidup kita, kita menjadi orang percaya, menerima Yesus, itu artinya kita diberikan kuasa itu. Sehingga gak akan lagi kejadian, siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, siapa kamu? Saudara, suatu saat ketika kita mengusir setan, ketika iblis ngomong begitu, kita harus balik lagi. Kamu siapa? Harus begitu. Kita harus justru berkata bahwa kita membawa nama Yesus. Dan biarlah lewat nama Yesus, semua orang yang terikat dibebaskan. Semua orang yang sakit disembuhkan. Karena kita percaya Tuhan berikan nama Yesus itu, nama yang berkuasa dalam hidup kita. Mulai hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan berikan kepada kita satu nama di dalam nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang tidak pernah berubah. Yang kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang sakit, mari jangan kalah dengan sakit penyakit kita. Yang setuju katakan amin. Ketika kita kalah, kita khawatir. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, itu terjadi. Tetapi kalau kita mau melawan sakit penyakit dan katakan Tuhan, oke, aku mengalami kelemahan tubuh, tapi aku tahu, aku punya Yesus, Yehova Rafa. Makanya disebut Rafael, Allah yang menyembuhkan. Amin. Saya percaya Tuhan juga sanggup menyembuhkan kita. Jangan kalah dengan kelemahan tubuh, jangan kalah dengan sakit penyakit, tapi lawan semuanya. Lawanlah iblis. Pasti mereka akan lari. Karena percayalah, di dalam diri kita ada nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Yarana mata syekira. Kurata pakara namanya syekira. Yarana makara namanya syekira. Haleluya, haleluya. 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 Pagi hari ini Tuhan menyingkapkan satu rahasia, satu kebenaran yang menjadi satu kunci keberhasilan, kemenangan buat kita orang percaya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi dengan kuasa nama Yesus. Amin. Nama yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nama yang ajaib, nama yang tidak berubah. Iya. Kuasanya tetap sama. Amin. Biarlah itu yang menjadi iman kita. Berkata Tuhan terima kasih untuk nama Yesus. Nama yang ajaib.
Tuhan, mulia nama Yesus. Besar kasih-Nya dahulu, kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Katakan Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Katakan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah, tak pernah berubah. Mari dengan iman sama katakan dulu, Yesus sanggup. Katakan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, biarkan ini boleh menjadi iman kita hari ini. Yesus sudah diberikan buat kita nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah, tak pernah berubah. Mari sekali katakan Yesus Tuhan. Yesus Allah, besar kasih-Nya dahulu dan sampai selamanya, tak pernah berubah. Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara yang kasih Tuhan, selayaknya kita tidak hanya bersyukur dan berterima kasih untuk nama Yesus yang diberikan Tuhan bagi kita, yang ada dalam hidup kita. Tapi biarkan kita juga harus mengaktifkan kuasa Yesus, nama Yesus itu di dalam setiap kehidupan kita. Justru itu yang menjadi kerinduan dan rancangan Bapa buat kita. Di tengah-tengah tantangan, pergumulan, kelemahan, sakit, penyakit, persoalan hidup, tantangan hidup, kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan kita. Ada nama Yesus, nama yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita imani, mari kita praktekkan dalam segala hal yang kita harus hadapi. Mari serukan nama Yesus. Mari katakan Yesus dimanapun kita berada, dan yakin biar nama Yesus lah yang sanggup menyembuhkan kita, yang memulihkan kita, yang memerdekakan kita, yang menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kita. Dan yakin ketika kita perkatakan apa yang kita katakan, apa yang kita imani, itu yang terjadi. Ketika kita percaya, sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Hari ini saya rindu kita bukan hanya terima. Mari kita mau aktifkan, praktekkan. Apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini.
Mungkin orang lain tidak tahu. Saudara, teman, sahabat tidak tahu. Tapi Yesus tahu setiap pergumulan kita. Iya, Tuhan. Setiap kerinduan kita. Mari kita mau aktif kasihkan kuasa nama Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara sebut semua pergumulanmu. Dan katakan di demi nama Yesus. Yesus. Semua persoalan, setiap kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari perkatakan bersama-sama dengan iman. Mari satu. Saudara sudah ingat semua pergumulan saudara. Mari kita mau berkata sama-sama. Demi nama Yesus, semua persoalan, semua pergumulan, semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Itu terjadi atas hidup kita. Amin. Itu terjadi atas hidup kita. Amin. Ada perkara yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Hari ini Tuhan bekerja. Tuhan melawat kita. Tuhan menjamah kita. Dan Tuhan memulihkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan Dia sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Saudara yang mengimani, mari nyanyikan pujian ini. Katakan Dia sanggup. Ya rata maraya namanya sekaraya. Shikira nama taraya sekaraya nama. Haleluya. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup menyembuhkan hidupku, menyembuhkan hidup. Yesus sanggup memulihkan, memulihkan. Yesus sanggup memberkati hidupku. Yesus sanggup memberkati hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari terima dengan iman. Haleluya. Mari sebut nama Yesus. 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 Ya raya namanya sikaraya namanya. Mari kita mau hari ini mau deklarasikan, proklamasikan bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Mari setelah itu mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar nama Yesus tetap ditinggikan. Biar nama Yesus terus dikumandangkan. Nama Yesus terus menjadi bahagian hidup kita. Di setiap langkah-langkah hidup kita. Dan alamilah kuasanya. Dan alamilah mujizatnya dalam hidup kita. Kami terima dengan iman Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami dikuatkan. Iman kami dibangkitkan. Untuk kami tidak terus hidup dalam kekhawatiran kami. Hidup dalam ketakutan kami. Hidup dalam kekecewaan kami. Tapi selekasnya kami mau memanggil nama Yesus, memandang kepada Yesus. Kami percaya ketika kami pandang Yesus, memanggil nama Yesus, di situ kuasa Yesus dinyatakan atas hidup kami. Dan kekuatan, kuasa, mujizat Tuhan terjadi. Kami tidak sama lagi. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan. Dan kemenangan menjadi bagian hidup kami. Kami tidak kecewa, kami tidak khawatir. Karena kami tahu hidup
Masa depan kami ada di tangan-Mu Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan kita Dalam semua yang nama diberkati. Yesus. Sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, mari saya mengajak kita beri kemuliaan yang paling mulia untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Gembala di tempat ini ya. Mengucap syukur kita memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Allah yang di dalam nama Yesus akan melakukan perkara-perkara yang besar buat saudara dan saya di tempat ini. Amin. Tinggal kita imani, percaya dan aktivasi kuasa nama Yesus itu. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati dan mengingatkan kembali setiap jemaat di tempat ini bahwa ada satu nama yang luar biasa bagi kita yang percaya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Puji Tuhan. Ya, luar biasa dahsyat penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada saat ini di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah diberkati juga secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan penyampaian firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya juga kita akan sama-sama boleh memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea secara khusus. Mari saya mengajak kita siapkan persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita berikan. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, yang boleh memberkati kami. Kami memiliki Allah yang dahsyat luar biasa, Allah di dalam nama Yesus, yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada dalam hidup kami dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat luar biasa. Yes. Kami terima itu semua dengan iman Tuhan. Terjadi dalam setiap jemaat di tempat ini, Bapak. Amin. Haleluya, Bapak. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih dahsyat luar biasa Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, berkati juga istri dan anak-anaknya. Ya. Biarlah melalui pelayanan keluarga gembala kami, banyak jiwa dimenangkan. Amin. Demi nama Yesus itu tersebar, Yes. diwartakan secara dahsyat luar biasa, Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberi persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Berkati para pengelola keuangan gereja, hikmat yang daripada Engkau ada dalam diri mereka. Ya. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Bapak Ibu di rumah silakan bisa memberikan persembahan dengan cara lakukan scan QR Code yang saat ini tertera di layar televisi, di layar handphone Bapak Ibu di rumah, melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99 456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan informasi gereja Tuhan di tempat ini. Dimulai hari Selasa dan Jumat, kita akan sama-sama melakukan mesbah doa pagi kita bersama Bapak Gembala melalui kanal Facebook live mulai pukul 5 pagi. Mari kita sama-sama membangun mesbah doa pagi kita hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa yang disertai dengan puasa. Mari mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama berdoa dan berpuasa di hari Selasa. Kita akan berpuasa, berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga akan berdoa buat setiap para pemimpin bangsa. Kita berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita di GKRI secara
nasional, baik itu Dewan Apostolik, pimpinan sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Mengajak umat Tuhan yang bisa datang, silakan datang ke gereja pada pukul 7 malam di hari Selasa. Kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini di gereja untuk pokok-pokok doa yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian hari Jumat kita juga ada ibadah kerabat, kelompok rindu, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Mari mengajak setiap umat Tuhan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh lebih lagi mengenal dan mengerti, memperdalam firman Tuhan. Hari Jumat di ibadah kerabat. Hari Minggu pertama di Jumat di bulan Juli itu ada kelas pemuridan yang disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Kemudian hari Sabtu pukul 5 sore mengundang setiap pelayan Tuhan yang telah melayani di tempat ini dan tidak menutup kemungkinan juga untuk setiap jemaat. Mari saya mengajak untuk setiap pelayan dan jemaat boleh sama-sama hadir di gereja untuk kita melakukan ibadah doa petugas penata layanan. Kita meminta terus urapan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kita di 1 bulan mendatang dan bulan-bulan selanjutnya. Biarlah kita terus diberikan hikmat kemampuan untuk kita boleh melayani di tempat ini. Ya, demikian rangkaian kegiatan kita sepanjang 1 pekan mendatang. Ya, hari ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Mustaqim yang kebetulan hari ini Tuhan izinkan Bapak Mustaqim boleh berulang tahun tanggal 26 Juni. Tuhan Yesus memberkati Bapak Mustaqim atau Koakim dengan berkat melimpah, kekuatan, kesehatan, apapun yang dilakukan dan dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur juga karya Tuhan melalui keluarga Bapak Mustaqim dan Ibu boleh minggu kemarin boleh melakukan perjalanan ke Bangka dan Tuhan telah memberikan kelancaran untuk proses pemindahan dari makam orang tua Bapak Mustaqim. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal yang luar biasa tersebut. Ya, pada kesempatan ini juga atas nama Gembala, seluruh jemaat di tempat ini, pengurus, mengucapkan kami turut berbelasungkawa atas dipanggil pulangnya Ibu Erni, kakak sepupu dari Bapak Cevi dan Ibu Indra ya, yang hari ini dipanggil Tuhan. Biarlah kita sama-sama berdoa, keluarga besar yang ditinggalkan boleh diberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikian hal-hal yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Dan sekali lagi kita terus berdoa supaya keluarga besar yang berduka tetap Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Karena kita percaya semua dalam kehendak dan rencananya, dan kiranya penghiburan dari Tuhan turun atas semua keluarga, khususnya ada di sini Ibu Paulina mewakili keluarga. Kami semua turut berduka cita dan saya percaya penghiburan Tuhan penuh akan melimpah bagi khususnya untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga besar, kakak-kakak sepupu dan saudara semuanya. Mari kita membagi diri bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat mari sekali lagi katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat sekarang ini, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan
sekarang ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Kami percaya ketika kami mengimani, kami memanggil nama Yesus, nama yang ajaib itu. Haleluya. Sesuatu terjadi, Amin. dicurahkan di dalam hidup kami, di Amin. tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Iya, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Bukan hanya kami terima, tapi kami mau terus mempraktekkannya setiap hari. Yes. Di dalam hari-hari yang kami lalui, biarkan nama Yesus menjadi nama yang terus kami andalkan. Amin. Nama yang terus kami sebut, nama Ya. yang terus kami kumandangkan Yes. di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga bukan hal-hal yang membuat kami khawatir itu yang memengaruhi hidup kami, tapi biarkan nama Yesus yang terus mengendalikan hidup kami, Ya. yang terus memimpin kami, menyertai hari-hari kami. Bersama Yesus kami cakap melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan. Ya, Tuhan. Biarkan semuanya kami boleh mengalami kuasa-Mu itu Amin. dalam setiap kehidupan kami. Amin. Bersama dengan keluarga, di tengah-tengah tantangan pergumulan kami. Tuhan, kami mau terus bersyukur, yakin bahwa nama Yesus, nama yang menjamin hidup kami, merancangkan yang terbaik buat hidup kami. Amin. Bahkan masa depan kami juga ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Dan kami tahu bahwa nama Yesus, nama yang baik yang tidak pernah berubah. Amin. Tidak tergantung situasi kondisi kami. Iya. Kami percaya Engkau tetap baik buat kami. Amin. Engkau sangat baik buat setiap Amin. kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga mau bersyukur, bersuka cita. Karena hari ini tepat Ya, Tuhan. saudara kami, rekan kami, hamba-Mu, Bapak Mustaqim, Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Iya, Tuhan. Biarkan Kau memberkati Bapak Mustaqim Oh, yes. di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangganya, pekerjaan usahanya. Tuhan berkati. Amin. Bahkan kehidupannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bukan Yes. hanya dekat tapi melekat dengan Tuhan. Amin. Hidup mengasihi Tuhan. Yes. Hidup mempercayai Engkau Iya. dan mengimani Engkau. Dan Tuhan membuat keluarga ini menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Anak-anaknya diberkati Yes. sehingga anak-anaknya terus dibawa dalam rancangan Tuhan. Iya, Tuhan. Sehat, kekuatan Tuhan limpahkan bagi Bapak Mustaqim Yes. bersama Di dengan dalam nama Yesus. istrinya Ibu Amu. Ya. Dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga besar almarhumah Ibu Erni. Iya. Tuhan yang Tuhan Berikan penghiburan. panggil sesuai dengan waktu dan caramu Tuhan. Kami berdoa biarkan seluruh keluarga, suami dan anak-anak diberikan penghiburan. Dan keluarga besar diberikan penghiburan. Iya. Kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam proses semuanya Tuhan. Di tempat semayaman sampai selesai pemakaman, kami tahu semuanya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan turun atas mereka. Penghiburan Tuhan, perlindungan dan berkat Tuhan Iya. turun atas seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yes. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami yang melayani hari ini kami bersuka cita. Amin. Dan kami menikmati semua janji Tuhan. Amin. Ketika kami pulang kami tahu Engkau terus menyertai kami. Amin. Terus kami berdoa untuk anak-anakmu, orang-orang muda di tempat ini. Iya. Kami tahu bahwa orang-orang muda di tempat ini adalah orang-orang muda yang ada di dalam tangan Tuhan. Iya. Kami tahu Tuhan siapkan yang terbaik untuk orang-orang muda di tempat ini. Ajar mereka tetap bersyukur dan melihat kepada Tuhan dan meyakini bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat mereka. Amin. Dalam pendidikan, dalam kuliah, dalam sekolah, Iya. bahkan dalam pergumulan, Tuhan dalam tolong meniti pekerjaan masa depan mereka. Kami tahu Tuhan, mereka hidup berkenan. Kami pegang janji Tuhan. Yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ketika kami hidup berkenan, kami tahu Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Amin. Masa depan kami indah di dalam tangan Tuhan. Amin. Kami pertaruhkan seluruh jemaat-Mu, anak-anak muda di tempat ini. Big generation ke dalam tangan Tuhan. Iya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan milik Tuhan, kawanan gembala dobang jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa. Bapa yang kekal, Bapa yang baik.
Bapa yang kita sebut dan sama di dalam nama Yesus. Nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang menyembuhkan, nama Yesus yang memberkati kita. Dan Roh-Nya yang kudus akan terus memberikan damai, sejahtera, sukacita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah saat engkau keluar, saat engkau masuk, saat engkau berdiri, saat engkau duduk, saat engkau berbaring. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, di situ berkat Tuhan dicurahkan dan janjinya digenapi. Dan kiranya juga berkat-berkat rohani terus melimpah dalam kehidupan kami semua. Dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada perjamuan kasih